Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengenalan dan arsitektur klaster. Adapun dosen pengampu pada MK Komputasi Lanjut ini adalah Bapak Mulkan Fadli, ST, MT. Anggota kelompok yaitu ada saya sendiri, Rana Sultanah, Intan Wahyuni, Dira Ainul, Haifa Dayana, dan Nafila Putri. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari klaster. Klaster jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputasi yang bekerja sama untuk tujuan komputasi umum. Jaringan komputer ini memanfaatkan kekuatan pemrosesan paralel dari perangkat komputer. Selain kekuatan pemrosesan meningkat, share sumber daya komputasi dalam kelompok jaringan juga dapat memberikan skalabilitas, high availability, failover, kemampuan perangkat komputasi yang memiliki masalah. Selanjutnya, ada 3 tipe dasar dari cluster computing, yaitu load balancing cluster, high performance cluster, dan high availability clusters. Yang pertama, kita akan membahas mengenai load balancing cluster. Load balancing cluster adalah salah satu dari 3 tipe dasar cluster computing, yang artinya penyerataan beban. Pada gambar di atas, sebagaimana yang dapat kita lihat, terdapat beberapa server dari beberapa klien yang saling berhubungan dan berkaitan. Jadi, kegunaan server yang terdapat beberapa gambar di atas tersebut adalah penyerataan beban server. Biasanya, server hanya ada satu, dan beban yang ditampung menjadi lebih banyak. Maka pada tipe ini, beban server akan didistribusikan pada beberapa server yang ada. Yang kedua adalah tipe High Performance Clusters. High Performance Clusters merupakan cluster yang menggunakan kekuatan pemrosesan paralel dari beberapa node cluster untuk memberikan kinerja tinggi pada komputasi. Yang dimaksud node di sini adalah dapat berupa PC ataupun komputer. Hal ini memungkinkan node untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah. Hal ini juga menjadi solusi yang baik untuk bisnis jaringan yang memiliki persyaratan pengolahan tinggi tetapi memiliki anggaran yang terbatas. Jadi, ketika salah satu server ada yang down, maka sistem tidak akan langsung mati. Mengapa demikian? Karena terdapat server lain yang dapat meng-take over sistem, sehingga sistem always ready. Dan yang ketiga, ada High Availability Clusters. High Availability Clusters adalah node 2 komputasi atau lebih yang menyediakan redundansi jika terjadi kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Hal ini juga disebut sebagai cluster failover. Ketika sebuah sistem komputasi gagal, operasinya dipindahkan ke node tambahan untuk menyediakan layanan komputasi yang terus-menerus, sehingga ia selalu bersifat availability. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dira Ainul. Selanjutnya, kita menuju arsitektur cluster. Nah, ada 3 pengelompokan arsitektur utama: micro disk, shared disk, dan shared nothing configuration. Nah, maka ada pengertian dari 3 pengelompokan tersebut. Yang pertama, arsitektur cluster micro disk. Mereplikasi data aplikasi disimpan ke sebuah situs penyimpanan cadangan. Tujuan dasar adalah untuk menyediakan high availability cluster dari sumber daya komputasi serta pemulihan trouble dalam kasus beberapa jenis kegagalan komputasi. Kedua, sebuah cluster jaringan komputer shared disk cluster menggunakan masukan central input atau output device yang dapat diakses ke semua node.
di cluster. Biasanya mereka digunakan untuk berbagi penyimpanan disk untuk file atau database. Beberapa konfigurasi shared disk mendistribusikan informasi di semua node di cluster. Sedangkan konfigurasi lainnya menggunakan server metadata pusat. Selanjutnya, arsitektur ketiga adalah shared noting configuration, tidak memiliki node yang independen dan mandiri. Setiap node memiliki memori sendiri dan input-output device. Tidak menyediakan akses disk konkuren dari beberapa node karena hanya satu node untuk perlu mengakses penyimpanan pada satu waktu. Seringkali setiap node dalam jenis arsitektur bertanggung jawab untuk tugas berbeda dalam jaringan. Sebuah jaringan shared noting configuration dapat berskala ke ratusan nodes dan merupakan pilihan populer di lingkungan pengembangan web. Selanjutnya ada manfaat cluster computing. Yang pertama, menurunkan harga dari high performance komputer. Selanjutnya ada bisa mempunyai sumber komputer pribadi. Selanjutnya manfaatnya, semakin banyak orang, semakin inovatif dan lebih banyak aplikasi dan lain-lain. Selanjutnya manfaatnya adalah tambah cluster computing. Pengguna high performance komputer hanyalah sebuah harapan untuk kelompok-kelompok kecil dan negara berkembang. Selanjutnya ada kelebihan cluster computing. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, simple di dalam manajemen server. Selanjutnya, fleksibel karena bisa di-upgrade dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Selanjutnya, biaya membeli perangkat keras server dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Selanjutnya, lebih mudah di dalam penanganan satu database atau sistem yang didukung oleh 100 server dibanding 100 server dengan sistem atau database berbeda. Selanjutnya, lebih mudah dibanding dengan superkomputer. Selanjutnya ada kekurangan cluster computing. Nah, yang pertama, program di cluster computing berbeda dengan program pada satu komputer. Selanjutnya ada kekurangannya harus dapat memecahkan pekerjaan sehingga bisa terdistribusi dengan baik antara setiap node. Dan terakhir, dikarenakan node-node terpisah menyebabkan terjadinya delay waktu ketika mengirim data antar node. Selanjutnya yaitu perbedaan cluster computing dan grid computing. Cluster computing, sekumpulan komputer terhubung dalam suatu jaringan komputer, digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara paralel dengan data yang sama. Umumnya pada satu jaringan komputer terdiri dan setiap komputer saling mempercayai komputer lainnya. Pengguna menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer, satu jaringan, pengamanan minimal, penggunaan maksimal. Grid computing, sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan cluster yang terhubung satu dengan yang lain melalui internet atau jaringan lebih luas. Umumnya pada beberapa jaringan tersendiri, dan setiap komputer cluster memiliki metode pengamanan tersendiri yang harus dimiliki oleh komputer.
Untuk dapat berintegrasi, penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki dan diharapkan membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer, banyak jaringan atau internet, penggunaan maksimal. Selanjutnya yaitu komponen pembangun klaster. Software cluster memungkinkan Anda mengkonfigurasi server untuk redundasi guna mencegah waktu henti dan kehilangan data. Sebuah server utama dikelompokkan dengan satu atau lebih server sekunder. Software cluster memantau kesehatan aplikasi dan jika mendeteksi kegagalan, memindahkan operasi aplikasi ke server sekunder di cluster dalam proses yang disebut dengan failover. Profesional TI mengandalkan pengelompokan untuk menghilangkan satu titik kegagalan dan meminimalisasi resiko downtime. Yang kedua ada hardware cluster, yaitu disebut pengelompokan sistem operasi. Adalah metode berbasis hardware cluster untuk mengubah beberapa server menjadi sebuah cluster, yaitu kelompok server yang bertindak seperti sistem tunggal. Sebagai aturan hardware cluster disebut dengan menginstal sejumlah server blade pada mesin yang akan mengontrol cluster tersebut. Masing-masing server blade berfungsi secara independen dari yang lain meskipun semua merespon permintaan yang sama. Yang ketiga ada cluster benchmark. Cluster adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah cluster untuk mengevaluasi kinerja dari setiap node atau komputer yang terhubung dalam sebuah cluster. Benchmark biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau program tertentu yang dirancang untuk menguji kemampuan dari sebuah cluster dalam menangani tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan yang sangat ekstensif. Beberapa contohnya yaitu ada separate line part, ada HPCC dan HPA. Selanjutnya ada desain isu dalam membangun cluster. Dalam membangun cluster komputasi ada beberapa masalah desain yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya. Cluster komputasi terdiri dari beberapa node atau mesin, sehingga perlu memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan dapat digunakan secara efektif. Hal ini mencakup kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan seperti CPU, RAM, jaringan, dan aplikasi yang akan dijalankan pada cluster. Yang kedua ada stabilitas. Cluster komputasi harus dapat diperluas atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan arsitektur cluster yang scalable dan dengan memperhitungkan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang ketiga ada kinerja. Kinerja cluster komputasi harus memenuhi kebutuhan pengguna seperti waktu respon yang cepat. Hal ini dapat dicapai dengan memilih perangkat keras yang sesuai dan mengoptimalkan konfigurasi perangkat lunak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.